Sebuah persembahan santri Al-Falah, sang pelawong pewaris keluhuran. Kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman dalam mendirikan dan mengembangkan Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok, serta simbolisasi pelawong sebagai lambang keluhuran yang diwariskan. Aku bermimpi memakan lampu bron. Keesokan harinya, Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo berkunjung ke rumah Mbah Nyai Sepuh dan memberikan dawuh, jenengan akan memiliki putra yang luar biasa alimnya. Dan putra itu adalah Kiai Haji Jazuli Utsman. Mas'ud. Demikian nama kecil Kiai Haji Ahmad Jazuli Utsman. Dilahirkan dari pasangan Mas Muhammad Utsman dan Mas Ajeng Muntokina. Pada tanggal 16 Mei tahun 1900 di Desa Ploso. Yang ramai dengan aneka kemaksiatan. Namun lingkungan Ploso yang rusak memiliki hikmah tersendiri baginya. Sebab orang tuanya memberikan pengawasan dan bimbingan yang super ketat dan penuh kewaspadaan. Sejak kecil, beliau ditanamkan disiplin yang tinggi dan terus-menerus disiramkan dengan bekal keimanan. Seringkali Mas'ud bersama dengan teman-temannya ikut bermain dengan anak sebaya, seolah-olah tidak ada jurang pemisah di antara mereka.
Putra Pak Naib itu diterima dengan senang hati oleh anak-anak yang tengah bermain di sana. Mana bolanya? Gimana kalau main slipper aja? Si. Hei, ayo dolanan ning kono. Kene. Ayo, sopo sing dadi? Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pusat dan maghrib lagi. Si. Hei, ayo mulai pusat dan maghrib lagi. Ayo. Yus, dadah. Beberapa tahun kemudian, dengan surat keputusan tanggal 8 Maret tahun 1819, Gubernur Jenderal van der Kapellen dan dibentuknya Inspektur Pendidikan Pribumi tahun 1888. Akhirnya Mas'ud bisa bersekolah 3 tahun lamanya. Tidak sembarangan rakyat dapat masuk sekolah. Pemerintah kolonial hanya memberikan kesempatan kepada kelompok kecil bangsa Indonesia. Hiruk-pikuk suasana peron stasiun kereta dengan segala aktivitas tempo dulunya. Seperti pedagang cangcimen yang menawarkan barang dagangannya. Dan pedagang jagung yang tidak lelah menjajakan barang dagangannya. Dan tak lupa pula dengan loper koran serta berita terhangatnya menjadi permulaan langkah bagi Mas'ud muda untuk menjemput cita-citanya.
Setelah memasuki usia remaja, Mas'ud dapat menyelesaikan 2 sekolah lanjutan. Oleh sebab itu, Pak Naib mempunyai rencana istimewa untuk Mas'ud, karena beliau mempunyai prestasi yang memuaskan dan baik budi pekertinya. Bismillah, ini langkah awal menuntut ilmu demi keluarga dan masa depan. Amin. Mas'ud termasuk anak yang beruntung. Ada 2 faktor yang memudahkan dirinya untuk masuk sekolah. Yang pertama, karena beliau putra pegawai negeri. Dan yang kedua, karena gelar Mas yang tercantum di depan namanya merupakan gelar bangsawan yang diakui secara hukum oleh pemerintah kolonial. Setibanya Mas'ud muda di Sofia, beliau pun nampak kebingungan, tak tahu harus kemana. Kemudian beliau memberanikan diri untuk bertanya dan berkenalan dengan mahasiswa yang ada di sana. Setelah berkenalan, beliau pun diantarkan ke pendaftaran mahasiswa. Setelah beberapa lama, Mas'ud mulai beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Beliau bisa mendapatkan teman-teman baru di tempat kuliahnya, yakni Sofia. Detik terus berdetak, waktu terus berlalu. Kini Mas'ud muda pun resmi menjadi mahasiswa ilmu kedokteran di Sofia. Dari tempat yang jauh itu, terkadang ia terbayang-bayang kampung halamannya. Akan tetapi, beliau mampu dan cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan dan sosial di sana. Proses demi proses telah beliau lalui. Dari mulai susah, senang, hingga duka beliau rasakan. Namun itu semua tidak mengurangi rasa juang dan semangatnya untuk belajar. Beliau sering mendapatkan permintaan untuk menyelesaikan permasalahan apapun. Di saat beliau sedang asyik membahas suatu permasalahan, beliau memiliki firasat yang datang menghampirinya. Tiba-tiba dari kejauhan,
terlihat seorang utusan yang datang membawakan sesuatu. Yang ternyata isinya berupa surat dari Pak Naib Usman Ploso. Setelah menerima surat, beliau nampak gelisah dan kebingungan. Kabar apa gerangan yang disampaikan oleh keluarganya tersebut? Dan surat tersebut berisikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas'ud, ini bapak lan ibumu, nak. Bagaimana kabarmu? Keadaanmu dan proses belajarmu di sana. Kami sangat rindu. Kami sangat rindu atas kedatanganmu. Kemarin Bapak didatangi oleh Kiai Makrifat. Beliau menasehatkan agar kamu sebaiknya pulang dan melanjutkan belajar di pondok pesantren saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menawi niku kersane Bapak, kula nderek napa dawuhipun jenengan. Dapatkah ungkapan Kiai Makrifat itu bisa dipercaya dan dijadikan sebuah pegangan? Rupanya akal tidak dapat menerima pilihan nasib semacam itu. Karena keputusan itu, Mas'ud mulai menata barang-barangnya. Satu persatu, buku-buku teks, catatan kuliah, setiap barang mengingatkan beliau kepada momen-momen indah. Walaupun setiap lipatan bajunya terasa berat untuk dimasukkan ke dalam kopernya, apakah Mas'ud kecewa, menyesal, ataupun sedih? Beliau yakin keputusan yang dibuat itu semata-mata memiliki hikmah tersendiri baginya. Karena ridho dari orang tua melebihi segalanya.
Karena isi surat yang di luar dugaan tersebut, Mas'ud mulai bergegas untuk kembali ke pelosok. Sedangkan Pak Naim beserta istrinya tengah menunggu kedatangan anaknya di pelosok. Hari demi hari terus berlalu. Akhirnya penantian tersebut terbayarkan. Sekembalinya Mas'ud dari Stovia, Pak Naib menceritakan apa yang terjadi selama Mas'ud tidak ada di rumah. Akhirnya pun beliau melanjutkan pendidikannya di beberapa pondok pesantren. Seperti Pondok Pesantren Gondang Legi Nganjuk, di sini Mas'ud sudah merasakan nikmat dan lezatnya ilmu agama. Beliau telah berlayar di lautan ilmu Allah Ta'ala yang tak mengenal ujungnya. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu. Itulah sebabnya beliau sudah mampu menguasai ilmu Al-Quran dan kitab-kitab Nahwu hanya dalam tempo 6 bulan saja. Pantaslah kalau beliau segera pamit dari Pondok Pesantren Gondang Legi. Dan melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Sono Sidoarjo. Pondok ini sangat terkenal dengan ilmu sorofnya, khususnya pelajaran tasrifan. Sambil belajar sorof, beliau juga sangat menampakkan bentuk khidmahnya. Beliau senantiasa mengikuti kegiatan ro'an yang ada di dalam pondok tersebut. Setelah dirasa cukup,
beliau kembali lagi ke Nganjuk dan melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Sekar Putih. Untuk beberapa lama, beliau menimba ilmu dari Kiai Haji Abdul Rahman. Mas'ud sang pendatang baru nampaknya benar-benar haus akan ilmu agama. Beliau ingin mengejar ilmu dimanapun ilmu itu berada, baik dari satu tempat ke tempat yang lain, bagaikan seorang pemburu yang tidak mengenal ngarai, tebing, dan jurang. Setelah itu, beliau melanjutkan belajarnya di Pondok Pesantren Mojosari, Nganjuk. Di pondok inilah Mas'ud dapat menemukan jati dirinya sebagai calon ulama di kemudian hari. Dengan penuh rasa khidmahnya, seperti halnya padi yang terus berisi, semakin lama akan merunduk. Beliau juga mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pengasuh, yakni Kiai Haji Zainuddin. Pada awalnya, ketika sedang menempuh pendidikan di Mojosari, beliau tidak tinggal di pondok pesantren. Beliau hanya tinggal di musola yang disebut dengan Langgar Pucung. Alasan beliau tidak bertempat di pesantren adalah keterbatasan biaya. Padahal bapak beliau tergolong orang yang cukup. Akan tetapi, beliau lebih memilih untuk hidup sederhana, penat, dan lelah yang selalu mendekap. Seakan tak mau pergi tatkala Mas'ud muda mulai menyelam di dalam samudra ilmu. Namun itu semua tak menjadi sebuah halangan bagi Mas'ud Uda untuk selalu belajar. Semangat yang masih saja berderu, suasana hati yang kian rindu dengan ilmu, acap kali harus mengalah dengan tubuh yang kian lesu. Perlahan
memaksa Mas'ud muda harus jatuh tertidur, menyapa tikar sebagai alas tidurnya. Kok koyok Mas'ud kuwi? Mas'ud, Ud. Sampeyan nyapo turuning langgar, ora malah turuning pondok. Ngapunten, dalem boten gadah sangu Yai. Astaghfirullahaladzim. Mek mergo sangu tok sampeyan turuning langgar. Ini lho, sampeyan ki cerdas, ngalim, eman-eman Ut. Wis mulai sesuk sampeyan kudu turuning pondok. Mergo nyapa? Sesuk bakale sampeyan dadi sang blawong. Iling-ilingan Ut. Ya wis. Beliau mendapatkan pernyataan ini hingga 3 kali. Akhirnya membuat beliau luluh dan tidak bisa menolak tawaran dari gurunya. Atas kepandaian beliau membuat Kiai Haji Zainuddin ingin menjadikan beliau sebagai menantu. Akan tetapi karena beliau tidak memiliki seorang putri, beliau dinikahkan dengan anak angkatnya. Akhirnya beliau pun menikah. Pernikahan yang didasari atas ketakdiman beliau kepada sang guru melahirkan sebuah hikmah tersendiri bagi kehidupan Mas'ud di kemudian hari. Setelah beberapa bulan berlalu, Mas'ud mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Dengan izin istri dan ibunya, Mas'ud semakin menguatkan tekadnya untuk berangkat haji dengan menjual seluruh harta warisannya.
yang ternyata hal tersebut belum mencukupi untuk membayar dan bekal beliau berangkat haji. Ut, aku krungu-krungu sampean arep budal haji ya. Nggih, Yai. Namung sangone dalem mboten cekap. Ya Allah. Sing sabar ya, Ut. Yo. Iki kain ihram. Muga-muga iso bantu. Matur suwun, Yai. Ya wis tak dhisik. Tak disangka Kiai Zainuddin memberikan sebuah kain ihram dan sejumlah uang untuk membantu keberangkatan haji beliau. Pelayaran Surabaya Jeddah dengan menggunakan kapal uap tak secepat menggunakan pesawat. 3 bulan lamanya kapal itu terapung-apung di atas lautan. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat beliau untuk menunaikan ibadah haji. Sesampainya beliau di tanah suci, Mas'ud muda mencoba berbaur dengan masyarakat sekitar. Suasana baru, lingkungan baru memaksa beliau untuk lebih ekstra menyesuaikan dirinya. Ibadah haji dan mimpi menimba ilmu tetap menjadi tujuan utama dalam kisah perjuangan ini. Ibadah haji tengah berlangsung. Setiap jamaah hanyut dalam perasaannya masing-masing. Begitupun juga dengan Mas'ud. Rukun demi rukun beliau tunaikan dengan rasa khusyuk dan penuh hikmah. Di tengah-tengah kekhusyuan beliau beribadah haji, suasana hati beliau terkadang resah. Seakan ada suatu hal yang akan terjadi. Hingga beliau mendapat sebuah kabar
bahwa istri tercinta beliau telah jatuh sakit dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaikan disambar petir, berita tersebut menyayat kalbunya. Meskipun dalam keadaan berduka, beliau tetap berusaha tegar dan melanjutkan ibadah hajinya. Dan atas dasar kecintaan beliau kepada ilmu, akhirnya beliau menghendaki untuk bertempat dan menimba ilmu di sana. Beliau juga banyak belajar dengan para ulama-ulama besar. Waktu terus berlalu, tak terasa hampir 2 tahun sudah Mas'ud muda mendalami ilmu di Mekah. Dari mulai ilmu nahwu dan sorof beliau pelajari. Meskipun kealiman yang sudah dibawanya dan sudah diakui sejak di Mojosari, beliau tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya telah alim. Tetap saja beliau merendah dan tekun luar biasa. Bahkan beliau semakin merasa bodoh dan haus akan ilmu. Beliau juga banyak belajar ilmu-ilmu fikih dan bertukar pendapat dengan para ulama-ulama besar di sana. Karena sampai pertengahan abad ke-19, Mekah masih menjadi pusat ilmu-ilmu salafiyah. Sering mengunjungi dan belajar dengan para ulama, nampaknya tidak membuat bosan Mas'ud muda. Beliau semakin semangat dan tekun dalam mendalami ilmu. Hingga pada akhirnya pada tahun 1922, beliau dan seluruh warga asing di Mekah terpaksa tidak dapat meneruskan pelajaran dan kegiatannya. Karena pada tahun tersebut terjadi sebuah kudeta. Pihak keamanan negara segera menangkap semua orang-orang asing. Kudeta yang diprakarsai oleh golongan Wahabi menyebabkan banyak sekali kerugian di berbagai pihak. Makin hari
Suasana semakin tak terkendali. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Tak ada lagi tempat aman bagi warga di sana. Semua merasa terancam atas kejadian itu. Hari demi hari dilalui dengan penuh kegelisahan. Tak ada lagi kata-kata kebersamaan dan toleransi. Para petinggi negara sibuk akan misi dan tujuan mereka masing-masing. Jiwa kemanusiaan yang tak lagi terasa merubah tanah suci yang tidak seperti dulu lagi. Kesalahpahaman yang terjadi di banyak pihak menyebabkan banyak sekali orang-orang yang tak bersalah harus menjadi korban kekerasan, bahkan pembunuhan. Kaum Wahabi juga banyak menghancurkan makam-makam penting dan tempat bersejarah yang mereka anggap itu sebagai bid'ah. Sejak berkuasanya Wahabi, maka resmilah berdiri kerajaan As-Suudiyah. Keadaan yang masih saja belum terkendali memaksa Mas'ud muda untuk merelakan waktu dan kesempatannya di sana. Para petugas keamanan negara tidak memberikan waktu sedikit pun untuk Mas'ud muda berkemas-kemas, apalagi berpamitan atau mengurus barang-barang yang diperlukan. Dikarenakan keadaan yang memaksa beliau untuk pulang, banyak dari kitab-kitab beliau yang harus tertinggal. Akan tetapi di sisi lain, akhirnya beliau bisa kembali ke tanah air, meskipun harus menempuh perjalanan dengan waktu berbulan-bulan lamanya. Salah satu kitab yang beliau bawa adalah kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Jazuli. Akhirnya beliau berganti nama menjadi Kiai Haji Jazuli Usman. Sesampainya beliau di tanah air, beliau berkehendak melanjutkan mondok di Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Atas izin dari orang tua dan Kiai Haji Zainuddin Mojosari, beliau berangkat dengan penuh kesungguhan. Sesampainya di Tebu Ireng, beliau kembali menata niat sebagai seorang santri pada umumnya, berharap mendapat ilmu baru. Beliau malah mendapat amanah untuk mengajar tafsir dan madrasah. Kini Kiai Haji Hashim Asy'ari menyaksikan langsung keilmuan yang dimiliki oleh Kiai Haji Jazuli Usman. Bukan lagi sekedar cerita yang beliau dapat dari Kiai Zainuddin Jazuli. Setelah dirasa cukup, Kiai Haji Hashim Asy'ari mengutus beliau untuk kembali ke pelosok.
dengan ditemani oleh beberapa santri, Kiai Haji Jazuli Usman perlahan meninggalkan pondok itu. Suara derik roda dan langkah kaki kuda mengiringi perjalanan Kiai Haji Jazuli Usman. Suasana hening malam menemani hati Kiai Haji Jazuli Usman. Roro Marsinah kini telah memulai hidup baru dengan Kiai Haji Jazuli Usman. Desa Pelosok, tanah lapang yang masih dihiasi oleh rimbunnya pepohonan, bersanding dengan sungai Berantas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Pelosok, menjadi saksi dan harapan berdirinya pondok yang telah lama diidamkan oleh Kiai Haji Jazuli Usman. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken tanah lapang niki pondok ingkang bermanfaat ila yaumil qiyamah. Amin. Pembangunan awal madrasah tidaklah mudah. Dengan segala rintangannya terkait isu-isu miring dan juga terbatasnya biaya. Bahkan lantai dari madrasah ini hanya terbuat dari bata merah, sehingga dikenal dengan Madrasah Abang. Kian hari kian nyata, mimpi Kiai Haji Jazuli Usman berhasil terwujud saat bangunan telah usai dibangun dan telah gagah berdiri. Pembangunan madrasah terjadi di tahun 1927. Sebuah anugerah bagi Al-Falah, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkenan hadir pada acara tersebut. Suatu peresmian yang sangat sederhana. Oh iki to pondoke. Nggih, Apik ya. Arep kok jenenge apa? bibarokati majelis syawir dhateng Mekah. Pondok niki asmanipun Al-Falah, Yai. Al-Falah. Alhamdulillah. Le sampeyan karo santri-santri kudu iso njaga pondok iki. Kembangno. Yo.
insya Allah bakal dadi pondok sing gede. Muga-muga santri-santri iso padha ngalim kabeh. Amin. Lan yo muga-muga pondok iki langgeng terus sampai dina kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Madrasah itu kini telah banyak menerima santri, sehingga pada tahun 1928 lahirlah sebuah pondokan yang diberi nama Padepokan Darussalam dan Asrama Cahaya. Pondok Pesantren Al-Falah yang diasuh oleh Kiai Haji Jazuli Usman kini telah berhasil berkembang. Selain itu, beliau kini telah menikah dengan Bunyai Rodiah Jazuli. Le, ilmu kuwi pepadang lan bakal madangi sampeyan kabeh sak lawase ngurip
yen sampeyan gelem tenanan. Ngerti yo, luweh utamaning dalan marang pangeran, yo iku taklim buat ta'allum. Afdalu turuq ilallah, tariqatu taklim buat ta'allum. Gak usah bingung mikirnya dunya le, dunya kuwi ra penting. Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab. Sing penting sampeyan kabeh kuwi iso ngalim. Lan wong alim kuwi wong sing gelem sinau. La yazalul mar'u aliman ma ta'allam. Fa idza dhanna annahu alimun faqad jahil. Lek sampeyan nyangka sampeyan wis pinter, sontak sampeyan bodoh. Ya wis, ngaji syarah hikam dhisik. Perkembangan pondok pesantren tidak lepas dari upaya dan keistiqomahan beliau, Kiai Haji Jazuli Usman. Menghabiskan waktu untuk membaca 17 kitab setiap harinya tentu bukan hal yang mudah. Dan yang pasti, lewat sentuhan kasih dari Bunyai Rodiah Jazuli, beliau mengerahkan seluruh perhatiannya untuk para santri. Memastikan seluruh santri mendapatkan makanan setiap harinya, hingga beliau rela membiarkan kulit halusnya harus kering karena panas dari tubuh. Dan yang pasti, kesanggupan Bunyai Rodiah Jazuli dalam merawat santri-santri yang sedang sakit. Hari demi hari, bulan pun terus melangkah tanpa henti. Hitungan tahun pun tak terasa sudah banyak terlewati. Dan pondok pesantren Al-Falah semakin besar tanpa menghilangkan tradisi adabiyah, adabiyah, adabiyah. Al-adabu fauqal ilmi. Itulah pondasi yang ditanamkan kepada para santri. Kiai Haji Jazuli Usman senantiasa menasihati putra, putri dan santri-santrinya tanpa mengenal kata lelah. Beliau juga berpesan agar mereka selalu istiqomah dan selalu menjaga kerukunan.
Nger, pondok kuwi dudu gur bangunan. Pondok kuwi bentuk warisan ilmu, tradisi lan keagungan. Jogon Al-Falah, podo koyok sampeyan kabeh jogo iman. Eratno tali persaudaraanmu kabeh. Akhoka innaman la akholah, kasa'in ilal haija bi ghairi silah. Jogon dulurmu kabeh le. Sak tenani wong sing ora duwe dulur, kaya dening wong budal perang ora nggawa pedang. Tak warisne Al-Falah neng sampeyan kabeh. Tak tinggal dhisik. Kiai Haji Jazuli Usman kini berniat mewariskan tekad luhur kepada seluruh putra, putri, dan santri-santrinya agar meneruskan serta menjaga ilmu tradisi di Pondok Pesantren Al-Falah. Pondok Pesantren Al-Falah telah bertahan hingga sejauh ini dengan berbagai tantangan zaman serta rintangan yang lain. Akan tetapi, itu semua tidak membuat ilmu, tradisi, dan kebesarannya luntur. Tentulah, ini semua berkat perjuangan, ketekunan, dan keteguhan beliau, sang belawong pewaris keluhuran, Kiai Haji Jazuli Usman. Barisan awan biru menari dengan riang. Tepat pada 16 Mei tahun 1900-an, burung-burung bernyanyi bersautan mengiringi kelahiran putra Pak Naib, Kiai Haji Jazuli Usman, menjadi pewaris agama mulia agar senantiasa tegak dan bersahaja. Tentang perjuangan, kau tetap teguh dalam raga, meski beribu luka menggores jiwa. Siang, malam, kau syairkan agama Islam sebagai rahmat Tuhan. Walau pedihnya hati oleh hujatan dan ancaman kau rasakan, tatkala manusia terlena akan megahnya dunia, kau pandang dunia dengan sebelah mata. Duhai putra sulung Kiai Zainuddin Jazuli, jiwamu tetap muda, walau gerak tak lagi leluasa.
Usia bukanlah batu hambatan, semua engkau curahkan demi Al-Falah tetap berjalan. Duhai Sang Bukhari Al-Falasi, yakni Kiai Nurul Huda Jazuli, dirimu laksana Haidar Ali, biasan cahaya ulumi, terpancar dari sanubari. Kau tutur kami dengan sentuhan hati, siang berganti malam, malam berganti siang. Namun engkau tak pernah lelah dalam menyajikan didikan. Duhai Kiai Hamim Jazuli, engkau ajarkan kami menerangi gelapnya hati. Kau tuntun kami menuju tangga ilahi. Kau bimbing kami untuk menjadi insan sejati. Wahai pewaris para nabi, duhai Kiai Fuad Mun'im Jazuli, dalam renungmu wibawa menyelimutimu, dalam diammu kau doakan santri-santrimu. Wahai guruku, kami haus akan ilmumu. Ajak kami menuju jalan lurusmu. Duhai Kiai Munifku, kau ajarkan kami menjadi santri manifestasi di masa nanti. Di tengah ombak modernisasi, karena terjebak bukanlah sebuah pilihan. Menjaga tradisi salafi dengan toleransi terhadap halur globalisasi, itulah bekal seorang santri. Duhai Bunyai Lailatul Badriyah Jazuli, engkau pejuang wanita mandiri, laksana Humairah, sang istri Nabi. Kau didik kami dengan penuh kasih dan hati-hati. Kau laksanakan titisan sang Ummul Ma'had. Kau ajarkan kami tolabul ilmi, tak sekedar sesaat ini, namun dimulai dari timang bayi hingga menuju lahdi. Duhai Kiai Mahfud Siraj, engkau begitu bersahaja dan berwibawa. Di tengah gelapnya dunia, kau mendeskripsikan makna kesederhanaan dan ketawaduan. Mengajarkan bahwa dunia bukanlah apa-apa. Langkahmu selalu berjubah akhlakul karimah. Setiap detikmu
Kau merangkul kami tanpa suatu amarah. Terpujilah Engkau, wahai Sang Guru. Al-Falah, istana indah penuh ikon Islami dan megah. Bahtera Islam di masa mendatang. Tanpamu, mungkin dunia akan berguncang. Mentari tak sudi menyapa dengan riang. Hingga malam, enggan berganti siang. Al-Falah, di atas bumimu kami berpijak. Demi lestarinya Islam dan membangun akhlak.